Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Anissa Sofiana Perdani, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Malang. Pada kesempatan hari ini, saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah kami, yakni SMP Negeri 6 Lawang 1 Atap, Bapak Tolib Suparno, SPD, untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Baik, mungkin sebelum memulai wawancara, Bapak Kepala Sekolah bisa memperkenalkan diri. Monggo, Bapak. Terima kasih, Bu Anis. Saya selaku Kepala Sekolah SMP 6 Lawang Satap, nama saya Tolib Suparno. Untuk ini, saya selaku Kepala Sekolah mendukung dengan program pemerintah tentang guru penggerak. Nah, di sini Bu Anis selaku guru penggerak mungkin ada kegiatan yang perlu disampaikan kepada saya, yaitu wawancara kepada saya. Mungkin bisa dimulai apa yang ditanyakan Bu Anis untuk wawancara ini. Monggo. Baik, Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kita mulai saja nih, Pak. Mohon izin. Iya. Baik, Bapak. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih pertanyaannya. Baik, akan saya jawab pertanyaan Ibu Anissa. Dalam roda aktivitas di institusi pendidikan pada lembaga sekolah SMP 6 Lawang 1 Atap, tidak lepas dari permasalahan atau kasus, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk zone politician, artinya bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari interaksi dengan berbagai hal, baik secara manusiawi maupun sarana digital. Dari hal tersebut sudah pasti ada permasalahan atau kasus dalam berinteraksi yang berdampak, baik yang bersifat dilema etika maupun rujukan moral. Adapun untuk mengidentifikasi apakah suatu kasus itu sifatnya dilema etika atau rujukan moral. Yang pertama saya jelaskan dulu, untuk dilema etika sebenarnya merupakan suatu keadaan yang mana saya selaku pimpinan dihadapkan pada suatu pilihan yang real. Sulit untuk memilih antara dua pilihan untuk diputuskan. Kenapa sulit? Karena pilihan tersebut sama-sama baik dan benar, tetapi bertentangan. Ini saya contohkan, saya mengeluarkan siswa saya yang mempunyai perilaku yang tidak baik, dalam hal ini menyebarkan konten dewasa ke temannya yang mengarah ke pornografi melalui HP, karena dampaknya luar biasa tidak baik bagi teman-temannya, apalagi sekolah saya satu atap dengan SD. Nah, Banis, nah dalam hal ini saya sangat sulit untuk memilih antara siswa tersebut tetap dipertahankan untuk sekolah agar punya masa depan atau dikeluarkan dari sekolah, karena di sisi lain untuk sekolah saya ini mencari siswa itu sangat sulit. Nah, itu loh. Kalau bujukan moral itu di situasi yang terjadi ketika saya harus membuat keputusan benar dan salah, yang mana dalam penentuan tersebut berdasar pada norma-norma yang berlaku, baik dilihat dari norma susila, agama, kesopanan, dan norma hukum. Contoh seperti di atas, pernah terjadi saya harus mengeluarkan siswa dari sekolah karena menyebarkan konten-konten yang bersifat pornografi via HP. Seharusnya HP untuk pembelajaran, tetapi disalahgunakan tidak semestinya.
Akhirnya dari kesalahan yang fatal, siswa tersebut saya keluarkan. Karena kasus seperti ini sudah masuk ke ranah hukum, apabila tidak dipangkas atau tidak ditindak tegas, karena sudah melanggar Undang-Undang IT Pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Salah satunya menyebarluaskan konten dewasa atau pornografi. Sekolah tidak ingin dilibatkan dalam kasus hukum. Apabila perilaku siswa tersebut terlaporkan ke ranah hukum oleh pihak lain atau eksternal sekolah, ya, dalam hal ini saya lebih mengedepankan kepentingan banyak siswa, masa depan siswa yang baik dan tetap menjaga nama baik sekolah. Daripada ngeman satu siswa yang melanggar, istilahnya melanggar norma dan aturan sekolah di sini dengan merusak otak teman-temannya dengan konten-konten yang disebarkan tersebut. Itu mungkin keputusan saya seperti itu. Monggo. Baik Bapak, berarti ini penyalahgunaan HP ya Pak ya, dari salah satu siswa ya Pak ya. Nah, Bapak mengambil keputusan supaya tidak seperti pepatah, karena nila setitik rusaklah susu sebelangga ya Pak ya. Iya. Jadi kita memikirkan masa depan anak-anak yang lain ya Pak ya. Iya. Begitu ya Pak ya. Iya. Baik, luar biasa sekali Bapak. Ini selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, Banis. Sebelum saya mengambil keputusan, tentunya ada langkah-langkah yang istilahnya saya buat. Yang pertama itu mengadakan rapat intern dulu dengan sivitas sekolah, baik guru dan pegawai terkait siswa tersebut dipertahankan tetap sekolah atau dikeluarkan. Mengingat siswa seusia tersebut masa depan masih panjang dan masih ingin sekolah. Di satu sisi, mencari siswa di sekolah kita sekali lagi itu sulit. Nah, itu kemudian sharing, masukan dan tanya jawab baik dengan guru maupun dengan pegawai-pegawai yang lain, warga sekolah di SMP kami. Kemudian dari sharing tersebut, saya selaku pimpinan sekolah dengan tegas akhirnya mengeluarkan anak tersebut demi masa depan anak-anak bangsa lain agar tidak tervirus dan terkontaminasi pada hal-hal yang tidak baik. Akan rusak moral bangsa kalau dipertahankan seperti itu. Kemudian langkah yang kedua itu memanggil orang tua anak tersebut dan memberi penjelasan dan perilaku tidak baik tersebut yang sudah melanggar norma-norma dan aturan sekolah yang tidak bisa ditolerir. Nah, itu Bu Anis, akhirnya saya membuat langkah-langkah seperti itu. Oke, monggo mungkin ada yang lain. Baik Bapak, berarti di sini kalau saya tangkap tadi melakukan koordinasi dan kolaborasi ya Bapak dengan stakeholder di sekolah ya Pak, guru-guru, karyawan dan lain-lain gitu ya Pak ya. Selanjutnya memanggil orang tua, baru setelah itu mengambil keputusan. Begitu nggih Bapak? Baik Bapak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini begini, hal yang efektif dalam pengambilan keputusan baik dilema etika ataupun bujukan moral, yaitu yang pertama tanggap situasi, kemudian yang kedua koordinasi baik dengan guru dan pegawai untuk mengetahui dengan jelas kasus permasalahannya. Kemudian yang ketiga memanggil yang terkait baik siswa maupun guru sebagai pembinanya untuk mengkonfirmasikan. Kemudian yang keempat panggilan orang tua untuk konfirmasi. Yang kelima rapat guru dan pegawai. Kemudian baru yang terakhir itu
itu saya memberi keputusan. Begitu, Bu Anis. Baik Bapak, terima kasih. Lalu Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bapak? Baik, tantangannya hampir tidak ada. Karena mengapa? Semua guru dan pegawai itu mendukung, gitu loh. Setelah diflorkan dan dikoordinasikan dengan bahasa yang santun, terbuka dan baik, itu sehingga hampir tidak ada, itu tantangannya. Ya, mungkin Baik yang Bapak, lain. berarti kerjasama yang baik ya Bapak antar warga sekolah ya Bapak. Baik Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Itu tentunya untuk menyelesaikan permasalahan dilema etika tersebut harus ada prosedur, tidak langsung diputuskan. Jadi ada prosedur atau langkah-langkah yang saya ambil, gitu loh. Kemudian yang pertama langkah saya itu laporan dan pemantauan. Kemudian yang kedua penentuan jadwal untuk berkoordinasi dengan terkait baik guru dan pegawai berupa rapat. Jadi dirapatkan begitu. Kemudian yang ketiga panggilan orang tua, itu tetap itu. Yang keempat baru diputuskan agar tidak ada yang dirugikan. 5. Implementasi keputusan saya. Enggak, yang lain. Baik Bapak, berarti terjadwal ya Pak ya dan Iya. terstruktur ya supaya dalam pengambilan keputusan itu tidak gerusah-gerusuh seperti itu ya Bapak ya. Iya. Baik Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu ada. Alhamdulillah semua komponen guru di sini dan pegawai sangat membantu dan bersinergi, sehingga mudah dalam pengambilan keputusan saya. Jadi saling mendukung gitu loh, Pak Anies. Mungkin yang lain. Baik Bapak, luar biasa sekali, berarti memang kompak ya Bapak ya di SMP Negeri 6 Lawang 1 Atap ini. Baik Bapak, ini pertanyaan yang terakhir Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan berdasarkan kasus-kasus dilema etika? Semua itu ada hikmahnya, Bu Anies. Dalam pengambilan keputusan saya, sekolah lebih kondusif akhirnya. Kemudian dan nyaman baik guru dan siswa melaksanakan tugas ikut dengan baik. Tidak ada keresahan dan kekhawatiran, sehingga sampai sekarang alhamdulillah sudah berjalan dengan kondusif. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada lagi, Bu Anies? Sudah Bapak, sudah cukup. Terima kasih Bapak. Sama-sama.